Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Husnul Khotimah selaku dosen mata kuliah Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivana Ahsan Akidatul Zahra. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat relevan dengan masa depan pendidikan kita. Bikin Pancasila with AI, masa depan pembelajaran di kampus. Baik, kita masuk ke slide 2 yang menyoroti mengapa kita harus berbicara tentang AI dalam konteks Pancasila. Nah, pertama-tama yang akan saya bahas yaitu Pancasila di tengah disrupsi teknologi. Ada 3 pilar penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, fondasi bangsa. Pancasila adalah dasar filosofis dan ideologi negara kita. Fondasi ini harus tetap kokoh di tengah arus informasi yang membanjir. Yang kedua, tentang relevansi. Nah, metode pembelajaran yang tradisional yang sangat bergantung pada hafalan ini berisiko besar dianggap kuno bagi generasi Z dan Alpha. Nilai-nilai Pancasila hanya akan berakhir sebagai hafalan formal, bukan sebagai panduan hidup sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan inovasi, yaitu untuk mengatasi tantangan relevansi, kita memerlukan pendekatan baru yang membuat Pancasila menjadi adaptif, personal, dan aplikatif. Inilah yang membawa kita pada alat yang akan membantu kita mencapai inovasi tersebut. Baik, saya lanjutkan ke slide ketiga, di mana kita akan membahas AI sebagai akselerator pendidikan Pancasila. Artificial Intelligence, atau yang sering kita sebut AI, atau kecerdasan buatan, adalah asisten cerdas yang memperkuat proses belajar. Kita memiliki 3 tujuan utama dalam mengintegrasikan AI. Yang pertama yaitu personalisasi. AI memungkinkan kita menyesuaikan materi secara individual. Jika mahasiswa lemah di satu sila, AI otomatis memberikan feedback dan materi pengalihan yang tepat sasaran. Yang kedua, efisiensi. AI mengurangi beban administratif dosen. Ini membebaskan waktu dosen untuk fokus pada peran esensialnya, memimpin diskusi etika yang mendalam dan menjadi mentor moral. Yang ketiga, simulasi pengalaman. AI melalui VR atau AR memungkinkan kita menciptakan lingkungan belajar yang mendalam. Pancasila tidak lagi hanya dibaca, tetapi dihayati melalui simulasi kasus. Mari kita lihat bagaimana tujuan ini kita terapkan secara konkret ke setiap sila. Selanjutnya, kita melihat 2 model integrasi AI. Model ke-1 yaitu pemahaman konseptual, fokus pada sila 1 dan 2. Platform pembelajaran adaptif dan analisis sentimen yang membantu dosen mengukur apakah mahasiswa hanya menjawab benar secara teori, ataukah mereka benar-benar menunjukkan empati dan sikap moral. Model kedua yaitu aplikasi nilai, fokus pada sila 3, 4, dan 5. Melalui simulasi dan virtual reality atau VR, mahasiswa bisa masuk ke simulasi musyawarah mufakat atau kasus keadilan sosial, merasakan konsekuensi dari setiap keputusan. Selain itu, chatbots edukatif berfungsi sebagai asisten studi 24 jam untuk menjawab pertanyaan kompleks tentang implementasi Pancasila. Potensi ini besar, namun kita wajib membahas sisi kritisnya. Integrasi teknologi harus bisa dilaksanakan secara bijaksana. Slide 6 ini menyoroti 3 pertimbangan utama. Yang pertama, keseimbangan peran dosen. Kita harus memastikan dosen tetap menjadi teladan moral dan fasilitator utama. Jangan biarkan AI menggantikan interaksi manusia yang krusial. Yang kedua, risiko bias data. Kita harus menjamin bahwa data yang melatih AI merefleksikan kebinekaan Indonesia dan tidak mengandung prasangka, karena ini berbahaya bagi persatuan Indonesia. Yang ketiga, kesenjangan digital. Kita wajib memastikan semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi AI, agar kita tidak menciptakan bentuk ketidakadilan sosial baru dalam pendidikan. Dengan semua potensi dan tantangan ini, mari kita rangkum langkah kita ke depan. Baik, akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Masa depan pembelajaran Pancasila di kampus adalah masa depan yang personal, kontekstual, dan sinergis. AI adalah alat modern yang kita butuhkan agar fondasi filosofis bangsa ini tetap relevan dan bertambah. Masa depan pembelajaran Pancasila di kampus adalah tentang sinergi, menggunakan kecerdasan buatan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan persatuan yang menjadi cita-cita Pancasila. Tugas kita sekarang adalah bergerak dari wacana menuju kolaborasi antara dosen, ahli kurikulum, dan pengembang teknologi untuk menciptakan model pembelajaran Pancasila yang cerdas dan berkarakter. Demikian presentasi dari saya mengenai integrasi AI dalam pendidikan Pancasila. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.